Scapula, tulang belikat atau shoulder blade. Scapula adalah tulang pipi os planum berbentuk segitiga triangulan bone yang terletak di bagian posterior toraks, tepatnya di antara costa 2 hingga costa 7. Tulang ini menempel di belakang dada dan berfungsi menghubungkan clavikula atau tulang selangka dan humerus, tulang lengan atas, membentuk sendi bahu, articulation humeri atau shoulder joint. Bagian-bagian penting scapula antara lain spina scapulae, yaitu tonjolan besar di bagian belakang tempat melekatnya otot trapezius deltoideus. Selanjutnya fossa supraspinata dan fossa infraspinata, tempat asal otot supraspinatus dan infraspinatus. Keduanya bagian dari rotator cuff muscle. Processus coracoideus, tonjolan kecil di bagian depan tepat melekat otot costoralis minor dan coracofacialis. Gerakan utama scapula meliputi elevation, mengangkat bahu, depression, menurunkan bahu, protraction, gerakan ke depan seperti saat mendorong, rectation, gerakan ke belakang seperti menarik, rotator superior dan inferior, rotasi ke atas dan ke bawah saat mengangkat dan menurunkan lengan. Scapula dikendalikan oleh beberapa saraf penting, yaitu nervus doralis scapulae, nervus thoracius longus, dan nervus axillaris yang masing-masing mengatur otot rhomboideus, serratus anterior, dan deltoideus. Selanjutnya ada humerus, tulang lengan atas atau upper arm bone. Humerus merupakan tulang panjang os longum, tulang yang membentang dari bahu hingga siku. Bagian atas humerus membentuk caput humeri, head of humerus, yang bersendi dengan cavitas glenoidalis scapulae untuk membentuk articulation humeri. Bagian bawah humerus memiliki torquae dan capitalium yang berhubungan dengan ulna dan radius untuk membentuk articulation cubiti atau elbow joint. Beberapa otot besar melekat pada humerus, di antaranya deltoid muscle pada tuberositas deltoidea, berfungsi melakukan abduction brachii, mengangkat lengan. Selanjutnya proctaris major dan latissimus dorsi yang menempel pada crista tubersuli majoris dan minoris, berperan dalam abduction dan rotation interna. Selanjutnya triceps brachii di bagian posterior humerus untuk extension cubitis, meluruskan siku. Dan terakhir brachialis di bagian anterior yang berfungsi untuk flexion cubiti, menekuk siku. Humerus dilewati oleh nervus radialis, radial nerve di bagian belakang. Jika saraf ini rusak, bisa menyebabkan wrist drop, yaitu ketidakmampuan mengangkat pergelangan tangan. Selanjutnya ada radius dan ulna, tulang pengumpil dan tulang hasta atau forearm bones. Di lengan bawah terdapat dua tulang sejajar, radius di sisi lateral dekat dengan ibu jari dan ulna di sisi medial dekat kelingking. Kedua tulang ini membentuk dua sendi utama, yaitu articulation radioulnaris proximalis dekat siku dan articulation radioulnaris distalis dekat pergelangan tangan. Kedua sendi ini memungkinkan gerakan pronation, memutar telapak ke bawah, supination, memutar telapak ke atas. Gerakan pronasi dilakukan oleh musculus pronator teres dan pronator quadratus. Sementara gerakan supinasi dikontrol oleh musculus supinator dan biceps brachii. Selanjutnya pergelangan tangan atau carpus atau wrist dan ototnya. Di bagian pergelangan tangan terdapat dua kelompok otot utama, yaitu musculi flexores carpi, otot fleksi pergelangan di sisi depan, dan musculi extensores carpi, otot ekstensi pergelangan di sisi belakang. Kelompok
flexor, yaitu flexor carpi radialis melakukan fleksi dan abdaksi pergelangan sarafnya nervus medianus. Selanjutnya, fleksi carpi ulnaris melakukan pergerakan fleksi dan addaksi pergelangan sarafnya nervus ulnaris. Selanjutnya ada palmaris longus, pergerakan menegakkan apnoris palmaris, membantu fleksi gelengan. Selanjutnya ada extensor group. Yang pertama ada extensor carpi radialis longus et brevis melakukan ekstensi dan abdaksi nervus radiasi. Extensor carpi ulnaris ekstensi dan abdaksi nervus interosseus posterior. Gerakan flexion dan extension ini menjaga keseimbangan posisi tangan saat menggenggam atau menulis. Selanjutnya ada otot-otot tangan, musculimanus atau hand muscles. Beberapa otot halus di tangan berfungsi untuk gerakan jari dan ibu jari. Extensor digitorum meluruskan jari-jari tangan kecuali ibu jari, nervus radialis. Flexor digitarium profundus melakukan menekuk jari, nervus medianus et ulnaris. Abductor pollicis longus menjauhkan ibu jari, nervus radialis. Selanjutnya extensor pollicis brevis meluruskan ibu jari, nervus radialis. Gerakan halus ini dikontrol oleh koordinasi kompleks antara otot intrinsik dan ekstrinsik tangan.